Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk sahabat Karima? Mudah-mudahan semuanya sehat dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama kembali dalam Karima, kajian Risalah Ilmu dan Agama, persembahan dari Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah bekerja sama dengan TVMO. Kalau sekarang banyak sekali ya kita mendengar ada yang namanya toxic relationship gitu. Apalagi ini untuk kalangan anak-anak generasi milenial. Jadi hubungan asmara atau ya hubungan pertemanan itu selalu menyebutkan toxic relationship. Padahal dulu kayaknya tuh mungkin nggak tahu ya. Padahal dulu tuh nggak pernah tuh muncul gitu. Nah, untuk kesempatan Karima edisi kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yaitu Dr. Adib Sofia M. Hum. Beliau adalah pimpinan pusat Majelis Tablik dan Ketarjihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sudah terlihat kok dari kesegaran wajahnya. Semangat selalu. Semangat selalu. Iya. Kami biasa menyebutnya Ibu Afi ya, biar lebih simpel gitu. Iya, boleh ya? Boleh. Biar lebih akrab gitu ya. Bu Afi, sering kali ya sekarang generasi milenial atau generasi Z selalu bilang toxic relationship. Entah itu pertemanan atau hubungan asmara gitu. Ini bisa juga terjadi mungkin hubungan yang menjadi racun di persaudaraan, persahabatan dan juga keluarga bisa jadi gitu ya. Pertemanan paling tidak ya. Kalau keluarga saya kira sih walaupun ada keluarga yang bilang juga gitu ya, keluarga juga ada ya. Walaupun kalau saya pikir gitu, masa sih keluarga ada toxic gitu ya. Bahkan anak-anak sekarang juga selalu ada yang namanya toxic parent gitu. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Mbak Afi bisa menjelaskan tentang apa itu sih toxic relationship. Jangan-jangan mereka menyebut-nyebut tapi nggak paham gitu. Baik. Silakan. Terima kasih. Ya, sebetulnya kondisi-kondisi itu kan dalam setiap generasi terus dialami. Hanya mungkin namanya berbeda-beda. Dulu kan kita kalau kemana-mana nyebutnya rekreasi, sekarang anak sekarang nyebutnya healing ya. Padahal itu juga belum tentu pas dengan terminologi yang ada di keilmuan tertentu begitu. Nah, yang sekarang sering dipakai oleh anak-anak gaul adalah toxic relationship ya. Ketika dia menyebut ada relasi-relasi dalam kehidupannya, entah itu di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam asmara atau di dalam mana saja yang membuat dia tuh merasa tidak aman secara fisik maupun secara kejiwaan. Jadi kalau istilahnya kan toxic relationship ini hubungan beracun ya. Jadi ada racun-racun begitu yang mengganggu di dalam kehidupannya. Artinya dia tidak bisa sehat begitu secara mental maupun secara fisik, tidak merasa aman. Itu saja dulu pemahamannya. Tidak merasa aman gitu. Tapi rata-rata ya kalau dalam hubungan pertemanan nih, apalagi generasi sekarang, mereka ingin banyak teman dan berusaha untuk walaupun dirinya terbakar, yang penting orang lain hangat gitu ya. Itu berarti kan ada ketidaknyamanan dalam dirinya, tapi ingin mempertahankan terus gitu. Jadi sebenarnya apa yang harus menjadi kesadaran diri kita bahwa itu merupakan tanda-tanda pertemanannya menjadi racun gitu. Baik. Apabila mungkin di dalam kehidupannya itu sudah terganggu ya, terus misalnya dia merasa selalu dicurigai, dia merasa selalu dikatain hal-hal yang bersifat kebencian, sarkas, tidak mendapatkan dukungan, kemudian selalu dalam keadaan tertekan, merasa lelah begitu di dalam menjalani hubungan itu, dalam pertemanan maupun di dalam keluarga, rasanya capek begitu, rasanya kemudian tidak ada supporting system yang membuat dirinya itu lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Nah, itu kemudian harus merefleksikan, kayaknya ada yang salah nih di dalam hubungan ini, di dalam pertemanan ini. Itu jadi sudah membawa dampak buruk bagi kehidupannya. Dia mungkin bahkan sampai melupakan pada agenda-agenda kehidupannya karena sibuk memikirkan kenapa sih aku nggak bisa begini, kenapa sih aku nggak bisa begitu gitu ya. Jadi semuanya rencana-rencana hidup tuh jadi tidak tertata begitu karena dia sibuk memikirkan dirinya dengan hubungan-hubungannya yang tidak menyenangkan itu. Artinya kita perlu memahami, membangun kesadaran
kalau kita sudah tidak merasa nyaman, itu sudah mengarah kepada toxic relationship, hubungan yang tidak aman ya. Dan kita sebetulnya di situ problemnya adalah problem komunikasi ya. Ketika dia tidak bisa mengatakan kepada temannya atau relasinya ya, atau keluarganya bahwa dia tidak dalam keadaan baik-baik saja nih. Nah, sebetulnya ada kemampuan-kemampuan komunikasi itu yang perlu dibangun gitu. Bahwa sebetulnya di dalam hubungan itu ada hak dan kewajiban. Bahwa di dalam hubungan itu ada hak untuk saling hormat menghormati. Makanya kalau dalam Islam, Mbak Ocha, Teh Ocha, kita kalau di dalam hubungan keluarga harus selalu ingat tentang mitsaqon ghalidho. Kan kita membagi hubungan ini dalam beberapa hal ya. Misalnya dalam keluarga itu ada mitsaqon ghalidho, bahwa ketika kita sudah mau berkeluarga, maka hubungan kita itu harus erat antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kemudian kita ini dipisahkan dengan dalam komunikasi-komunikasi yang mencerai-beraikan hati kita, mencerai-beraikan kehidupan kita itu. Jadi harus terus-menerus dijaga gimana antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya atau satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya itu erat. Kalau kita sering mendengar itu Mbak Ocha, di dalam anggota keluarga itu ada kunci-kuncinya Mbak Ocha. Oh, apa itu? Ini kalau saya dapat dari orang tua saya, itu ada guci, lengo, kayu, gapuk. Mungkin sudah pernah dengar ya? Saya akan menguraikan sedikit. Guci itu artinya di dalam hubungan yang kita bangun harus saling lugu dan suci, misalnya Guci itu ya. Dari lugu dan suci. Artinya satu pasangan atau satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain itu lugu itu ngomong apa adanya ya, ngomong apa adanya, harus selalu jujur mengatakan bahwa aku ini punya cita-cita ini, kamu kira-kira setuju atau enggak, ayah ibu setuju atau enggak, kan tadi hubungannya dengan orang tua juga yang tadi disebut ya. Orang tua juga begitu menyampaikan bahwa ayah ibu pendapatannya sekian, hanya dapat memberimu support per bulan sekian, saling terbuka itu rasanya enak gitu. Jadi tidak ada saling curiga. Kenapa ya misalnya diberi uang belanja sekian gitu kan? Karena tidak ada keterbukaan. Ayah ini mempunyai penghasilan berapa ya sebetulnya, atau ibu ini mempunyai penghasilan berapa ya gitu. Maka adanya keluguan ini menjadikan kita sebagai sebuah anggota keluarga yang tersistem dengan baik. Oke, lugu itu bukan berarti kita bodoh enggak, gitu ya. Bukan, tapi saling terbuka. Kalau anak-anak sekarang bilang lugu tuh cupu, kayak orang nggak ngerti apa-apa gitu ya. Yang kedua suci. Suci itu artinya di dalam relasi itu ada saling percaya, trust gitu ya. Artinya kita nggak boleh suudzon, suci. Karena kalau kita suudzon dikit-dikit maunya curiga aja. Kalau sudah dicurigai itu udah toksik kan gitu ya. Ini kamu WA sama siapa nih? Pasti kamu WA sama itu. Padahal bukan. Padahal kita sedang koordinasi. Kenapa malam-malam masih komunikasi sama orang lain? Pasti ini terjadi sesuatu, ting, langsung sifatnya ngejudge gitu. Padahal sebetulnya lah karena mau upacara jam 6 pagi kan kita koordinasinya harus malam. Kayak tadi kan kita juga komunikasinya harus malam ya, karena kita harus bersegera untuk memulai syuting ini misalnya. Nah itu kalau dilandasi dengan atau dilandasi dengan tidak ada suudzon, semuanya akan dapat berjalan baik, nggak ada toxic relationship. Tadi ada baru satu aja gitu, ada 4 ya tadi yang disampaikan ya. Ini artinya menjadi salah satu upaya preventif mencegah hubungan yang beracun. Nah, berikutnya apa nih selain guci? Yang kedua adalah lengo, Mbak. Ini istilah Jawa ya. Lengo itu bukan minyak saja, tapi ada kepanjangannya, yaitu kalau ada yang menteleng itu melotot, Mbak. Artinya marah. Di sini banyak fire-nya nih. Kalau di sinetron udah keluar fire-nya udah kelihatan gitu. Maka yang satu jangan menteleng juga, jangan melotot juga. Artinya jangan fire dibalas dengan fire gitu. Tapi yang satu ngo itu lungo. Jadi kalau ada yang marah, yang satu mengambil ruang sendiri, kalau kata Mas Tulus begitu ya. Yang satu mengambil ruang sendiri. Misalnya kalau terjadi percekcokan itu di ruang tamu, nanti pindahlah ke ruang sebelah yang satunya, tinggal siram bunga atau merawat yang lainnya begitu. Supaya apa? Supaya cooling down dulu. Jadi kalau kita teruskan, toksiknya makin dapat tuh.
Ya. Jadi fire dibalas fire, terbakar nanti hubungan itu. Oleh karena itu supaya kita nggak toxic relationship, kita perlu cooling down, kasih waktu. Nanti kan lama-lama semakin lama turun dan akan timbul percakapan yang baik. Misalnya udah minum belum, mau minum apa, kan dijawabnya apa aja terserah. Percakapan itu menjadi semakin lama semakin baik gitu. Itu 2 Mbak. Lengo. Kalau ada yang mendeleng, yang satu lungo gitu ya. Pergi mengambil ruang sendiri, mengambil jarak. Kemudian yang ketiga adalah kayu Mbak. Kalau ada yang teko, ada yang teka, ada yang datang. Yang ada di rumah itu guyu, senyum. Itu. Kenapa? Karena baiti janati. Karena rumah atau tempat tinggal keluarga itu adalah tempat yang mempunyai fungsi rekreatif yang paling menyenangkan untuk anggota keluarganya. Kalau ada yang datang, ada motornya, assalamualaikum, jawabnya yang lebih ceria, biar keluarganya datang lagi ya. Waalaikumsalam, kan enak. Tapi kalau assalamualaikum, dijawabnya waalaikumsalam, wah dia kabur lagi, langsung balik badan pulang. Pulang karena nggak ada baiti janati di situ ya, sehingga hubungan ini menjadi sebuah support system yang dirasakan betul oleh anggota masyarakat jika satu dengan yang lainnya tuh saling menerima. Perginya didoakan, pulangnya diterima dengan baik. Guci, lengo, kayu, terakhirnya gapuk Mbak. Gapuk itu adalah kalau ada anggota keluarga yang lainnya mendapatkan kelegaan. Kelegaan itu artinya sesuatu yang membuat dia bahagia. Anggota keluarga yang lainnya ngepok-pok itu memberi apresiasi. Jadi misalnya ibu ini anaknya ya, aku dapat nilai 80. Ini kan udah seneng lah cerita ya. Ternyata orang tuanya tanggapannya, gimana sih Dek, kok 80, udah dilesin, udah dibiayain, diantarin tiap hari, masih aja 80 ya. Tuh langsung ngedown lagi. Aduh, itu yang disebut sebagai tadi toxic relationship yang orang tua tadi, Teh Uca yang bilang tadi ya. Parent toxic ya. Itu seperti itu. Harusnya bagaimana? Harusnya kita apresiasi, dipok-pok. Aduh nak, sudah 80, alhamdulillah. Besok belajar kelas lagi jadi 90, besok lagi 100, anak ibu memang top. Atau mungkin ayahnya gitu, Bu, ini gajiku naik gitu ya. Oh, gaji naik berapa Pak? 100.000. Gaji naik kok cuma 100.000 misalnya gitu ya. Malah dia bukannya bersyukur ya. Bukannya bersyukur. Alhamdulillah Pak, insya Allah berkah kan gitu ya. Didoakan biar semuanya berkah. Nggak usah pakai cuma 100.000. Alhamdulillah Pak, cuma 100.000 insya Allah berkah. Nggak usah dicumakan juga. Itu juga toksik ya. Berarti membuat minor segala upaya yang dilakukan. Itu diantaranya, dan semuanya pasti kita harus kembali ke Arum 21 yang sering ada di undangan-undangan manten itu. Litaskunu ilaiha. Di dalam kita menyelenggarakan keluarga kita, yang dicapai adalah kesakinahan, mawaddah, warahmah. Oke, baik. Mbak. Itu beberapa hal yang sudah disampaikan Ibu Afi. Kalau relationship ada di keluarga, dan sebenarnya pada kenyataannya hubungan beracun itu juga bisa terjadi di kantor atau di tempat kerja, dalam pertemanan gitu ya. Nah, apakah 4 kata itu, 4 keyword atau beberapa hal yang harus dilakukan itu bisa terjadi gitu? Kayak tadi kalau datang kita ceria sama temen juga gitu. Bisa kan? Itu bisa kita luaskan, nggak hanya dalam keluarga. Tapi kalau di dalam pertemanan ada rumusnya lagi 2T, yaitu tafahum dan tasamuh ya. Tafahumnya artinya kalau kita dengan teman-teman itu harus saling memahami gitu ya. Kan tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus saling memahami sebetulnya ini orangnya gimana sih. Cara orang mensupport antara satu person dengan person yang lain kan berbeda-beda. Ada yang orangnya ceria, ada yang orangnya pendiam. Kan kita caranya mensupport beda-beda. Jadi kita harus selalu memahami karakter dari teman-teman kita itu. Yang kedua adalah tasamuh. Tasamuh itu adalah bertoleransi. Kadang-kadang mereka agenda hidupnya apa, kita agenda hidupnya apa, kadang nggak ketemu, kita clash ya, teman kantor, teman main ya, teman apa saja. Kan kepalanya beda, bacaannya beda, tradisinya beda.
cita-citanya beda, pasti ada clash-nya. Cuman kemudian kita menenggang gitu, ya udahlah aku nggak usah dulu, nggak apa-apa, biar dia dulu misalnya gitu. Jadi ada naik turunnya, di mana kepentingan kita itu didahulukan, kepentingan dia atau kepentingan dia yang didahulukan. Itu namanya adalah tasamuh atau menenggang, bertoleransi. Jadi untuk hubungan yang supaya tidak toxic relationship di dalam pertemanan tadi ada dua, Mbak, yaitu tafahum dan juga tasamuh di antaranya itu. Rata-rata penyebabnya apa nih kalau misalnya dalam pertemanan gitu ya, dalam hubungan sosial di kantor misalnya itu bisa terjadi toxic relationship? Iya, oke. Pertama memang rasa bahwa dia misalnya posisinya lebih tinggi, atau aku nih lebih bener loh, aku nih lebih pinter loh, aku nih lebih ngerti ya, dan kamu harus ikut apa kata saya misalnya gitu kan, sehingga apa-apa selalu ingin menang, selalu ingin menguasai orang lain harus selalu ikut perkataannya gitu, sehingga lama-lama yang follower ini tadi ya yang lebih ditindas dalam tanda kutip ini tadi, kemudian merasa lambat laun kepercayaan dirinya menurun, akhirnya habis gitu ya. Aku memang nggak bisa apa-apa, dia yang bisa segalanya. Itu sudah harus dibangkitkan supaya dia mendapatkan kepercayaan dirinya dan hidup menjadi lebih baik begitu. Oke, Mbak Afi, ada nggak untuk membangun keberanian ya? Kalau dalam keluarga mungkin itu akan sangat mudah gitu, namanya hubungan darah. Tapi kalau dalam pertemanan, hubungan di kantor itu akan agak sulit juga bisa berkomunikasi secara asertif gitu ya. Karena untuk sebagian di kalangan usia remaja atau ya dewasa awal masih agak ketakutan juga. Jadi walaupun itu racun tetap aja dipertahankan. Ada banyak ketakutan, takut nggak punya teman, takut ditinggalkan gitu ya. Sehingga mereka akan bertahan padahal mereka tidak akan bisa berkembang dengan seluruh potensi yang mereka miliki. Artinya harus ada strategi gitu ya, Bu Afi ya. Silakan Bu Afi. Artinya dia harus membangun relasi dengan pihak lain, Mbak. Untuk keluar harus dari berani situ. mencoba ya, harus cari teman baru. Iya. Bahwa hidup ini ada banyak banget, berapa miliar, 8 miliar penduduk dunia ini yang bisa dipilih menjadi teman gitu. Dan dia kalau sudah misalnya sampai pada tahapan yang sangat down, itu memang memerlukan motivasi eksternal. Jadi dia harus dibukakan matanya bahwa kamu sedang berada di dalam zona yang tidak pada tempatnya begitu. Sehingga kita bisa memberikan nasihat-nasihat atau mungkin masukan-masukan ya, kalau dinasihati mungkin enggak mau ya, bahwa kamu itu adalah orang yang punya potensi, kesadaran akan potensi dirinya itu menjadi sangat penting. Maka yang kita sampaikan adalah bahwa kamu itu adalah orang yang potensial, kelebihanmu itu ini, kamu tidak sepantasnya berada di sudut sejarah ya, untuk selalu ikut saja pada orang yang mengelola dirimu selama ini ya. Kamu harus keluar dari dunia ini, tunjukkan bahwa kamu bisa berkiprah untuk dunia begitu. Ini harus benar-benar kita tolong. Makanya di dalam hubungan itu jangan kemudian menutup diri dari hubungan yang lain. Karena kita harus punya banyak wawasan, punya teman, komunikasi sosial kita terjaga dengan baik, kemudian relasi-relasi kita terhadap masyarakat juga baik, sehingga kalau misalnya ada yang mengganggu, kita bisa mempunyai bantuan dari arah-arah yang lain. Jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru gitu ya. Betul. Apalagi nih untuk anak muda ya, walaupun ya masalah karena misalnya dengan alasan cinta nggak mau ditinggalin gitu ya. Mungkin untuk sesaat bisa sakit gitu ya, tapi ada proses. Hubungan itu tidak sehat dan harus dari kedua belah pihak ya. Kalau memang salah satu pihak yang tadi yang menekan yang menekan itu memang nggak ada kesadaran, ini harus kita bantu untuk keluar dari zona itu. Tapi sebetulnya kalau bisa sih kedua belah pihak memperbaiki diri ya, untuk selalu seimbang, untuk selalu tahu tentang human right ya, bahwa orang itu ada hak-hak dan kewajibannya, ada hak asasi manusianya untuk mengapresiasikan potensi dirinya begitu. Tapi kalau memang masih sulit, kita tempuhnya dari jalur yang orang yang tertekan itu untuk kita keluarkan dulu dari zona itu. Oke. Tadi sudah di-mention juga tentang prinsip komunikasi ya, tidak hanya saling memahami gitu. Nah, komunikasi seperti apa tadi? Asertif itu kan nggak mudah gitu ya. Bersikap asertif ya. Sebetulnya kalau asertif itu adalah menyampaikan sesuatu yang
menyampaikan bahwa kita ini haknya sudah terlanggar nih olehmu, gitu. Betul-betul harus punya keterampilan skill yang bagus. Artinya ya. Itu juga sebuah keterampilan dan harus dilatih. Iya. Jadi misalnya saya ada yang minjem buku kok lama banget ya, bahkan minjem lagi itu udah toksik gitu. Kita orangnya yang malu nagih gitu. Malu nagih misalnya ya. Ya udah, kita harus berani menyampaikan buku ini akan saya pakai tanggal sekian, maka kamu harus mengembalikannya pada tanggal sekian. Itu harus ada kemampuan untuk itu. Jadi jangan sampai kita ini menyampaikan dengan hak kita terlanggar atau hak orang lain terlanggar. Hubungan tuh harus sama-sama enak gitu ya. Jadi kemampuan ini harus terus-menerus diasah supaya apa yang ada di kepala kita tersampaikan, tapi orang lain juga nggak sakit hati gitu. Oke. Sorry. Betul. Iya. Nah, gejala-gejala ini kan artinya tidak mudah juga ya. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan kalau di keluarga tuh orang tua juga punya keterampilan untuk bagaimana membuka komunikasi dengan baik gitu. Pertemanan juga sama gitu. Di kantor juga. Yang penting gini Mbak, kita latihannya ya dari memperhatikan who speak what language to whom and when. Nah, latihan komunikasinya kayak gitu. Itu ada di dalam sosiolinguistik ya. Who speak itu artinya siapa sih yang ngomong gitu? Pantes gak orang yang ngomong itu berbicara? Ya, itu harus diperhatikan nih. What language, kata-kata yang dipilih itu kayak apa? Ini harus latihan juga. Nanti aku ngomongnya ini, diksi yang aku pakai ini gitu. Jadi itu adalah masalah what language. To whom, kepada siapa gitu. Pada siapa kita ngomong itu? Apakah kepada anak kecil kita harus downgrade dong caranya menyampaikan. Pada teman kita harus pakai bahasa gaul dong. Kepada orang tua harus gimana, ada pertimbangan-pertimbangannya untuk melatih skill komunikasi itu. Dan yang terakhir adalah when ya. Kadang-kadang kita mau menasehati orangnya lagi lapar gitu kan, nggak pas gitu ya. Orangnya kita lagi ngomongin duit, orangnya lagi nggak punya duit kan juga nggak pas juga. Orangnya lagi ngantuk, orangnya lagi gimana, harus kita lihat juga secara konteksnya pada saat itu support nggak dengan efisiensi atau efektivitas dari pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi sebetulnya pesan itu kan di dalam ilmu apa saja ada yang membuat, ada pesannya dan ada penerima pesan. Nah di luar itu semua ada yang namanya konteks. Nah semuanya itu harus kita perhatikan pada saat kita berkomunikasi. Nah orang-orang yang tidak terampil di dalam memahami proses komunikasi itu akan sulit memulai dari mana aku harus berkomunikasi gitu. Jadi sebetulnya ketika mau ngomong itu lihatlah, aku udah saatnya ngomong atau belum ya, aku udah pantas belum, apa yang akan aku omongkan, kepada siapa aku ngomong, dan suasana, waktu, tempat yang terbangun, konteks yang terbangun sudah pas apa belum. Nah itu latihannya. Ada beberapa kunci yang sudah disampaikan oleh Ibu Afi nih. Nampaknya waktunya juga tinggal sedikit lagi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu di highlight gitu yang akan disampaikan oleh Ibu Afi di dalam materi toxic relationship. Ada keberanian sih menurut saya ya tadi keberanian dan berlatih berkomunikasi. Itu entah kalau di keluarga ibu anak gitu, anak pun kan boleh ya speak up gitu ya, jangan takut gitu ya. Iya, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Pasti ya. Itu harus punya etika berarti ya. Ada etikanya yang perlu diperhatikan. Bersama teman-teman pun begitu ya. Mungkin closing statement yang akan disampaikan Bu Afi kepada sahabat Karimah semuanya. Silakan. Sahabat Karimah semuanya, jadilah orang yang mandiri, karena dengan menjadi orang yang mandiri kita dapat menentukan agenda-agenda kehidupan kita. Jangan sampai orang lain mengatur agenda kehidupan kita, padahal kehidupan kita itu sudah tertata dengan baik. Selalulah berpikir ketika kita akan melakukan komunikasi, dan jangan lupa faktor terakhir yang menentukan adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita berdoa sebelum kita melakukan komunikasi, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah perkataan kita nanti menjadi pas, tidak toksik bagi orang lain, dan tidak membuat diri kita sendiri semakin merana ya, akan selalu menjadi yang terbaik dan terbaik. Itu luar biasa, agama pun sudah mengatur bagaimana relasi, membangun relasi itu gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan Ibu Afi, jangan lupa selalu berdoa. Doanya dihafalkan tadi ya. Rasanya sering kita juga mendengar.
Dan untuk sahabat Karimah semuanya, jangan biarkan seseorang yang tidak berharga memiliki kemampuan untuk menguasai pikiran kita. Jadilah dirimu sendiri dengan versi terbaikmu. Terima kasih untuk sahabat Karimah. Pastikan kajian Risalah Ilmu dan Agama di edisi yang lain persembahan dari Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Pusat Aisyah bekerja sama dengan TVmu. Saya Rosa Ajar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.